Halo guys, kembali lagi di Matkim Privat. Seperti biasa ya, kita akan membahas bermacam-macam soal matematika dan kimia. Cek videonya ya guys, dan jangan lupa klik subscribe dan loncengnya, like, komen, dan share ya guys. Oke, kita kembali lagi di stoichiometry part 2 ya. Kita akan membahas untuk mencari rumus molekul. Jika suatu senyawa yang MR-nya 30 mengandung 80% unsur karbon, jadi di dalamnya ada karbon sebanyak 80% dan mengandung H sebanyak 20%, lalu tentukan rumus molekulnya. Sebenarnya mencari rumus molekul sudah kita pernah bahas ya. CXHY dikalikan N sama dengan MR ya. Ternyata MR-nya adalah 30. Mencari X dan Y itu adalah indeks kita mencari konsep mol. Rumusnya mol adalah massa dibagi AR. Persentase di sini adalah persentase massa ya, Dek. Maka nanti mencari mol itu sama aja 80 gram dibagi dengan AR-nya 12. Ini kita coret saja ya. Maka ini 20 dibagi dengan 1. Maka nanti hasilnya adalah 80 dibagi 12 itu adalah 6,6 dibanding dengan 20 bagi 1 itu adalah 20. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 6,6. Berarti 1 banding 20 bagi 6 sekitar 3 ya. Ketemulah X dan Y-nya adalah C-nya 1, H-nya 3 dikali N sama dengan 30. Maka 12 tambah 3, 15N sama dengan 30. Maka N-nya adalah 2. Maka nanti rumus molekulnya adalah C-nya 2, H-nya 3 kalikan 2 itu adalah 6. Next, masuk ke nomor 10 ya, Dek. Berapakah persentase besi di dalam Fe2O3 jika diketahui atom relatif besi adalah 56, oksigen adalah 16. Sekarang kita punya rumus jika mencari persentase X di dalam suatu senyawa, maka nanti adalah N dikalikan AR-nya X dibagi MR-nya senyawa dikali dengan 100%. Ini rumusnya ya. Kita bisa mengacu dari sini. Berapakah persentase besi di dalam Fe2O3? Di sini besinya ada 2, Dek. Maka nanti persentase besi di dalam Fe2O3 adalah 2 kalikan AR-nya besi dibagi dengan MR-nya Fe2O3 dikali 100%. Ya, berarti 2 kali AR-nya Fe itu adalah 56. Berarti 56 dikalikan 2 itu adalah 112 ya, Dek. Ditambah 16 kalikan 3, 48. Dikali 100%. 2 kalikan 56 itu adalah 112. 112 ditambah 48 itu adalah 160 ya, dikali 100%. Oke? 70% ya, Dek? Ya, oke. Sampai sini paham ya? Jawabannya adalah D. Nomor 11 ya, Dek. Berapa kilogram kalsium oksida yang terdapat dalam 1000 gram batu kapur yang mengandung CaCO3? Jadi, maksud soalnya ada batu kapur, di dalamnya ada 90% CaCO3. Berarti berapakah massa CaCO3 di dalam batu kapur? Yaitu sebanyak 90% dari 1000 gram. Ya, batu kapurnya itu ada 1000 gram. Di dalamnya ada CaCO3 sebanyak 90%. Berarti massa CaCO3-nya itu adalah 900 gram. Terus yang ditanya berapakah massa CaO? Ya, CaO otomatis perbandingannya nanti dengan CaCO3. Ya, ini satuannya semuanya gram. Mungkin ditanyakan ini adalah gram ya, Dek, bukan kilogram. Maka seperti ini. Massa CaO di dalam CaCO3 ada AR ya, Dek. Ini sangat membantu. Berarti ini rumusnya adalah MrCaO dibagi dengan MR-nya CaCO3
dikali massa CaCO3 yang telah diketahui. Berapakah MrCaO? Ca itu adalah 40, O itu adalah 16, 40 ditambah 16 itu adalah 56. 40 ditambah 12 ditambah 16 kalikan 3, 48 ya, itu adalah 100. Dikalikan massa CaCO3 sudah ketemu ya, 900 gram. Oke, hilang. 56 dikalikan 9 ya, hasilnya adalah 504 gram. Ya, yang ditanyakan ini bukan ya, saya salah ketik, bukan kilogram tetapi gram. Jadi jawabannya adalah 504 gram. Nomor 12. Berapakah banyak H2SO4 yang dapat dihasilkan dari 640 gram belerang? Ya, otomatis belerang itu adalah S terdapat di dalam H2SO4. Oh ya, saya bantu ya. AR-nya H itu adalah 1, AR-nya S itu adalah 32, AR-nya O itu adalah 16. Berapakah banyak H2SO4 yang dihasilkan dari belerang? Kita punya rumus, berapakah massa S di dalam H2SO4? Berarti kan rumusnya nanti adalah N dikalikan AR-nya S dibagi dengan MR-nya H2SO4 dikali dengan massanya H2SO4. Ini konsepnya ya. Terus kita masukkan, ternyata massa belerang yang dihasilkan adalah 640 gram. Belerang di dalam H2SO4 itu ada 1. Maka 1 dikali 32. Berapakah MR-nya H2SO4? 16 kalikan 4, 64 ditambah dengan 32 ditambah dengan 2. 98 ya Dek, 98. Ini massa H2SO4 nanti dapat kita ya. Ya, oke, 64 dibagi 32 itu adalah 2, 98 dikalikan 2 itu adalah 196. Kita tambahkan 01 ya. Inilah massanya Maaf. Inilah punyanya H2SO4. Di sini baru gramnya ya. Ya, satuannya adalah gram. Oke? Oh, mintanya kilo. Berarti jawabannya adalah 1,96 kilo. Next, suatu senyawa karbon mengandung CHO pada pembakaran 9,2 gram senyawa tersebut. Berarti kita punya ada CXHYOZ, kita bakar menghasilkan CO2 dan H2O sebanyak 9,2 gram. Menghasilkan CO2 sebanyak 17,6 gram. H2O-nya 10,8 gram. Pertanyaannya, jika diketahui MR senyawa ini adalah 46, berarti MR-nya itu adalah 46. Tentukan rumus molekulnya. Ya, kita mencari rumus molekul lagi. Berarti mencari rumus molekul itu adalah CXHYOZ dikalikan N sama dengan MR-nya. MR-nya itu adalah 46. Bagaimana kita mencari XYZ? Itu menggunakan konsep mol ya. Kita masukkan CHO. Berarti langkah kita mencari massa C, massa H, massa O. Dari mana deh? Dari sini. Nah, bagaimana cara kita mencari massa C? Massa C itu caranya adalah C di dalam CO2 itu ada 1. Berarti 1 kalikan AR-nya C dibagi dengan MR-nya CO2 dikali dengan massanya CO2. AR-nya C adalah 12. 12 ditambah 16 kalikan 2, 32 tambah 12 ya. MR-nya 44. Massanya CO2 adalah 17,6 gram. Tolong dibantu ya Dek. Berapa nih Dek? Ya, tolong dibantu. Ya, betul ya, jawabannya adalah 4,8 gram. Inilah masanya C. Kita masukkan di sini 4,8 gram. Berapakah masanya H? Didapat dari sini, Dek. Kayaknya tempatnya nggak cukup ya. Ini adalah masanya H. Mbak buat pakai pink ya, Dek. Berarti massa H itu adalah, maka 2 kalikan AR-nya H dibagi MR-nya H2O dikali massanya H2O.
Berarti 2 kalikan 1, MR-nya H2O, 16 ditambah 2, 18. Dikali masanya adalah 10,8. 2 per 18 ini adalah 9, 10,8 dibagi 9 itu adalah 1,12 ya. 1,19. Mbak bulatkan jadi 1,2 gram. Berarti masanya H ketemu, ini adalah 1,2 gram. Berapakah masanya O? Ternyata CXHYOZ itu sebanyak 9,2 gram. Baru terpakai berapa? Ini tambah ini adalah 6. Berarti sisanya berapa, Dek? Sisanya 3,2 gram. Kita mencari indeks. Indeks itu mencari molnya dulu. Berarti mencari mol. Rumusnya mol adalah gram dibagi AR, gram dibagi AR, gram dibagi dengan AR. Mbak taruh sini ya. Maka nanti perbandingannya adalah 4,8 dibagi dengan 12 itu adalah 0,4 ya. 0,4 banding 1,2 banding 3,2 dibagi dengan 16 itu adalah 0,2 ya. 0,2. Kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan bilangan terkecil. Berarti 1, ini adalah 6 ya, ini adalah 2. Maka kita ketemu X, Y, Z-nya. C2H6O. C2H6O. Dikali berapa biar 46? C12. Kalikan AR-nya deh. 12 kalikan 2, 24, 24 tambah 6, 30, 30 tambah 16 itu 46. Oh, ternyata sini 46. Dikalikan N sama dengan 46. Berarti N-nya adalah 1. Berarti rumus molekul sama saja dengan rumus empirisnya. Ini rumus empiris. C2H6O kalikan 1. Oke?